Maka di sini kita mengharapkan santri-santri di sini akhlaknya mulia. Dan awas, kalian di sini bukan hanya makan dan minum, tidur, kemudian akhlaknya buruk. Maka para salaf dulu, seperti para ulama menyebutkan, Abdullah bin Mubarak, nahnu nata'allamul adab isrina sanah, summa nata'allamal ilma. Kami dulu mempelajari adab 20 tahun, baru setelah beradab menuntut ilmu. Maka tidak ada dari santri-santri yang kita harapkan ini, kemudian belajar masih mencuri, belajar tukang ngerumpi, belajar dan sebagainya. Maka di sini maaf bagi para santri baru, kalau nanti disuruh adzan awal, dan setelah adzan awal nanti akan disemprot oleh air, bangun ke masjid, harus di masjid. Maka ini semua berat kita laksanakan. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan kalian. Maka oleh sebab itu kita harus saling ta'awun di antara kita, perbaiki akhlak. Yang masih punya akhlak yang buruk, perbaiki. Kembali kepada Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Maka dia baik akhlaknya sehingga tertipu Abdul Razak. Bertemu keeping smile, assalamualaikum, kef halo. Padahal di belakangnya ngomongin buruk misalnya. Tapi kef halo, sambil kepalanya itu mantuk-mantuk kalau bahasa Jawa. Orang semua melihatnya, oh Masya Allah orang ini baik. Padahal di belakangnya bilang kita mubtadi, kita bid'ah, kita punya perkara yang buruk dan sebagainya. Disebar. Alhasil, seperti itulah menipu manusia. Maka akhlak yang seperti ini harus kita punyai. Maka ahlu sunnah lebih berhak mempunyai akhlak yang mulia. Tidak saking kerasnya membuat orang lari dari sunnah. Tidak saking kerasnya tidak boleh sholat dengan kami. Tidak boleh belajar dengan kami. Kenapa? Karena bermasalah. Karena aku benci dengan kamu. Karena kamu tidak mendengar ucapan saya. Maka tanfir kepada ilmu. Tanfir kepada pondok. Dikarenakan akhlak-akhlak yang buruk, itu pun berpengaruh kepada dakwah. Maka kalau Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai seorang Syiah, sukses mengambil imam besar Abdul Razak, memasukkan pikiran Syiahnya ke kepalanya dengan akhlak yang mulia, lebih baik dan lebih utama kita ahlu sunnah. Maka kita harus lebih baik akhlaknya. Maka please dari sekarang, dai-dai ahli sunnah yang mengajari manhaj, tauhid, akidah, akhlaknya baik. Namun jangan baik yang dibuat-buat. Tidak, tetapi baik. Maka dari akhlak yang baik, para tamu insya Allah kita makan bersama dan tidur di tempat kami. Jangan pulang ya. Tidur, besok baru pulang. Besok masih membeli peralatan dan sebagainya ya kan. Berarti tidur di tempat kita. Ada AC, ikramu dhaif, makan bersama insya Allah. Itu seperti itu akhlak. Maka akhlak yang mulia itu lebih didahulukan. Maka berapa dari manusia tertipu oleh kelompok Jama'atut Tabligh. Coba antum lihat Jama'atut Tabligh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kefaluk ya akhi. Ayo khodamat, apa yang bisa kami bantu? Oh baik sekali orang ini. Bantu bawain kompor, bawa kompor. Bantu demikian, bawa. Maka akhlak yang mulia, meskipun tidak punya ilmu, menyebabkan orang-orang datang ke masjid. Padahal tidak punya ilmu. Di saat ngomong-ngomong apa? Baru rekrutan kemarin. Baru kemarin nenggak botol. Baru kemarin jadi preman. Ikut khuruj dengan mereka. Nggak bisa ngomong. Mau ceramah-ceramah apa? Namun akhlaknya yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. Silahkan datang ke masjid. Di masjid itu bla 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 bla. Akhlaknya yang mulia ini menyebabkan mereka datang. Maka kita yang ahli sunnah. Ilmu kita sunnah. Al-Quran dengan salafus soleh pemahamannya, harus kita ini lebih berakhlak yang mulia daripada yang lainnya. Maka bagaimana menipu Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai dari Abdul Razak, dan bagaimana kelompok ahlul bid'ah menipu orang-orang awam dengan kelembutannya. Berapa orang yang bergabung dengan Roja karena kelembutannya?
Dan mereka mengatakan belajar ilmu dari siapapun ambil. Oh, baik sekali. Namun kita jangan duduk dengan fulan-fulan. Pemikirannya ada sesuatu. Jangan duduk dengan fulan karena fulan manhajnya tidak benar. Jangan duduk dengan fulan. Seperti itu. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, akhlak yang mulia adalah perhiasan bagi seorang dai, dan dulu Nabi sebaik-baiknya dai mempunyai akhlak yang paling mulia. Seperti Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka sungguhnya wahai Muhammad, engkau itu mempunyai akhlak yang mulia. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya sanadnya sahih, ini ursiltu bi utamima makarimal akhlak, bahwa aku diutus menjadi nabi terakhir untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan jika kita rujuk kepada kitab adab dari hadis-hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, berapa dari akhlak yang mulia? Dan itulah Nabi. Dan begitu pun di saat datang di Sahih Muslim seseorang kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Aku ingin meniru akhlak Nabi. Akhlak Nabi mulia. Maka dikatakan oleh Aisyah, hal taqra al-Quran? Apakah kamu membaca Al-Quran? Iya. Karena Rasulullah akhlakuhu Al-Quran. Maka Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Terapkan adab-adab di Al-Quran, itulah dia akhlaknya. Kesimpulannya, dai ahlu sunnah jangan arogan. Jangan menganggap orang yang selain dia adalah insek, adalah serangga. Yang jika hinggap di hidung kita tinggal kita tebas dengan hina atau kita tepuk begitu saja, tidak. Maka dai-dai ahlu sunnah haruslah dia itu mempunyai adab-adab yang mulia, sehingga Abdul Razak Ibnu Hammam, imam ahli sunnah, bisa jatuh kepada Syiah, berguru kepada Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai yang derajatnya lebih rendah dari Abdul Razak, namun karena akhlaknya. Selesai dari Abdul Razak, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ibnu Juraij. Maka Ibnu Juraij di sini dia hidup di tabaqah yang ke-6 dan tabaqah yang ke-6 dari para tabi'in, dan Ibnu Juraij namanya adalah Abdul Malik Ibni Abdul Aziz, dan dia seorang imam muhaddits di zamannya. Kemudian meriwayatkan akhbarana Sulaiman Al-Ahwal. Siapa Sulaiman Al-Ahwal? Sulaiman Ibnu Abi Muslim Al-Makki Al-Ahwal. Dan dia hidup di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima diantaranya seperti Sulaiman Ibnu Mihran Al-A'mash dan Al-Hakam Ibnu Utaibah. Dan dia rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Imam Abi Daud, Abu Hatim, Yahya Ibnu Ma'in, An-Nasai, dan juga Ibnu Sa'ad serta Sufyan. Kemudian meriwayatkan dari Tawus. Ma makna Tawus? Apa makna Tawus bahasa Indonesianya? Apa Tawus? Burung merak. Maka Tawus adalah gelar bagi ataupun lakob bagi seorang rawi bernama Tawus Ibnu Kaisan. Maka Tawus di sini seorang Yamani dari Yaman yang meriwayatkan dari sahabat di sini, dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan di tabaqah yang ketiga seperti tabaqah Muhammad Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya, dan Ikrimah Maula Ibni Abbas. Maka Tawus Ibnu Kaisan, rawi yang sikoh, disikohkan oleh para ulama. Dan bahkan disebutkan dari keutamaan Ibnu Uyainah, dari keutamaannya Tawus di sini, awas, perhatikan. Dipuji oleh para ulama dari muhaddisin yang tidak ingin masuk ke pemerintahan dan kepopularitasan. Awas ini. Maka dari para ulama dulu banyak jalan-jalan untuk memperkaya diri, bergabung dengan sultan. Maka permasalahan bergabung dengan sultan seperti kita masuk kepada MUI atau masuk kepada orang-orang yang
di Wizaratul Auqaf ataupun Kementerian Agama dan sebagainya, kita katakan negara kita Indonesia negara muslim dan mereka para kaum muslimin baik. Namun para ulama di zaman dulu melihat kepada sistem yang ada. Maka kita lihat di Indonesia dari sistem yang ada. Apakah semuanya melaksanakan sunnah? Apakah ada ikhtilat di kantor, pencampuran di ruangan laki-laki dengan perempuan? Dan apakah nanti dari fatwa-fatwa yang harus diberikan harus mengadakan demikian dan demikian? Al-muhim, alhamdulillah kita semuanya di negeri Indonesia, semua aturan-aturannya berhubungan dengan Islam, alhamdulillah. Namun, dari para ulama di zaman dulu, jika mereka masuk kepada sistem dan bahkan alim ini qadi, dijadikan qadi, hakim, malah nanti mengikuti sistem yang ada, bukan dari sistem sunnah, maka mereka menjauhinya. Maka dari mereka yang menjauhinya adalah Imam Tawus di sini. Maka Tawus Ibnu Kaisan dulu seorang alim ulama. Diinginkan oleh pemerintahnya untuk menjadi qadi, untuk menjadi mufti. Maka dia menjauhi perkara sistem yang buruk yang ada padanya, maka dia tidak mau. Maka dipuji oleh para ulama. Dan begitupun yang masyhur juga Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri seperti dikisahkan seorang imam di Kufah. Dan pemerintah di zamannya ingin menjadikan dia qadi. Namun Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat sistem kehidupan yang ada di pemerintahan mungkin bisa menyebabkan dia hanyut dari sunnah menjadi mengikuti sistem yang ada. Meskipun semuanya muslim. Namun dia takut atas dirinya. Maka dia menolak untuk dijadikan qadi, dijadikan mufti, dijadikan orang yang paling alim di Kufah. Namun bagaimana cara menolaknya? Kalau ditolak langsung mungkin amir, pemimpin, presiden di zamannya akan marah. Maka dia pandai. Di saat dibawa oleh para penggawa kerajaan, ikut. Setelah ikut, dibawa ke raja. Di kerajaan inilah barulah Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebabkan dirinya tidak bisa masuk ke istana lagi. Dia pura-pura bagaikan orang deso, orang turun gunung, bagaikan si Kabayan Sabakota. Maka dia melihat permadani yang dihamparkan, dilihat-lihat, oh permadani yang tebal, bagus sekali istana. Semua dipegang, dan bahkan para serdadu yang seperti patung dipegang dan sebagainya. Oh bagus sekali, megah sekali, apa ini tempat? Maka Amir melihat, ini salah bawa kalian. Sufyan Ats-Tsauri yang kami dengar imam muhaddits, akal penuh dan hafalannya hafalan dewa misalnya. Kok bisa seperti si Kabayan Sabakota melihat para penjaga, melihat permadani, melihat seperti orang Baduy melihat sesuatu. Ini salah bawa, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Pulangkan. Maka Sufyan Ats-Tsauri pulang dan bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Bukan masalah kemaslahatan dia memberikan kebaikan kepada umat. Seperti biasa orang-orang partai. Kalau kita tidak maju, tidak menjadi presiden, tidak menjadi di parlemen, nanti orang-orang kafir yang akan maju. Mereka berpandang seperti itu. Kalau saya tidak menjadi qadi, nanti orang-orang bodoh yang akan menjadi qadi misalnya. Tidak, dia pikirkan untuk keselamatan agama dirinya. Maka Sufyan Ats-Tsauri pura-pura menjadi orang yang kampungan ataupun badu. Maka akhirnya imam mengatakan, kembalikan, kalian salah bawa orang, bukan Sufyan Ats-Tsauri itu. Akhirnya, alhamdulillah. Begitupun Tawus. Dan begitupun yang ketiga, Abu Dzar, seorang sahabi di zaman Nabi. Menjauhi fitnah-fitnah dunia. Maka inilah dari keutamaan Tawus. Dan kemudian meriwayatkan dari Ibni Abbas. Maka kita masuk sekarang kepada hadis.
Bahwa dulu Nabi Muhammad SAW jika sholat tahajud di malamnya mendoakan. Maka Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Wa man fihina antal haqqu. Wa wa'dukal haqqu. Wa qaulukal haqqu. Maka poin pendalilannya dari doa ini adalah doa sehingga tidak butuh dijelaskan secara detail karena doa. Paling diartikan, maka artinya Nabi jika sholat tahajud di malam hari membaca doa ini. Maka barang siapa yang ingin menghafal dan harus dihafal matan ini, pergunakan di sholat malam. Maka pada sholat malam, jangan adzan awal kemudian tidur. Maka di sini yang menjadi poin, wa qauluka al-haqqu, maka ucapan kamu benar. Maka kalimat qauluka, ucapan kamu, qaul diidhofahkan kepada Nabi, ucapan diidhofahkan kepada Allah, kata Nabi, dan ucapanmu maha benar. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Qaulukal haqqu. Maka ini wajah mutabaqah untuk tarjimah. Maka dari sini kita menetapkan Allah mempunyai sifat berbicara. Maka Al-Quran dari kalamullah dan Allah berbicara seperti ucapan Allah di Al-Quran banyak. Wa kalamallahu Musa takliman. Maka Allah berbicara kepada Musa sebenar-benarnya bicara. Allah yang berbicara kepada Musa. Dan ucapan Allah dari Al-Quran dan semua itu didengar. Seperti Musa mendengar. Wa nada rabbuhu. Allah memanggil Musa. Didengar. Dan juga di dalam Al-Quran di surat Taubah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Maka ucapan Allah didengar, dan inilah dari yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.